Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bareng Yosep. Hari ini saya akan coba membuat autobiografi saya. Karena kalau saya buat autobiografi berbentuk buku, saya bukan pejabat teras. Dan saya yakin tidak akan ada yang baca. Jadi saya akan buat autobiografi saya lewat media sosial ini. Apa sih yang ingin saya ambil sebetulnya? Sebetulnya adalah saya ingin anak cucu keturunan saya tahu tentang kakeknya, tahu dengan asal-usul orang tuanya. Karena saya mengalami bahwa kakek buyut saya tidak mengenal, tidak begitu mengenal, tidak ada jejak-jejak di situ. Nah, ini yang saya akan buat, mulai dari saya nanti lahir sampai saya purna tugas dan apa yang saya lakukan setelah purna tugas. Yang berikutnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan, terutama teman saya yang satu liting, yang liting 88B dari Akademi Militer, apabila ada sedikit nama-namanya saya singgung atau saya samarkan namanya, bukan apa-apa, itu adalah untuk supaya tidak ada terjadi suudon dan lain sebagainya. Tapi hal itu kan harus saya ungkap karena memang di dalamnya nanti akan ada pembelajaran-pembelajaran terutama tentang kepemimpinan di Angkatan Darat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik saya nanti di Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan tugasnya, terutama kepada anak saya yang 2 orang udah menjadi TNI. Nah, saya juga di sini ditemani oleh anak kedua saya, Teh Raras. Yang pertama nanti Teh Raras yang akan nanya ke saya. Yang kedua, biar sekalian saya cerita ke Teh Raras bahwa bapaknya itu tidak mudah sampai di posisi ini. Banyak hal-hal yang suka maupun duka di dalamnya. Nah, demikian Bareng Yosep. Mudah-mudahan autobiografi saya ini bisa bermanfaat khususnya bagi keturunan saya, bagi saudara saya, umumnya bagi para perwira, para bintara tamtama yang ada di jajaran TNI, bagaimana menyikapi tugas-tugas yang berat untuk mengawal negara ini agar tetap utuh negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Nah, Bareng Kang Yosep balik lagi bersama saya Rara Sanisa Putri, anak dari Bapak Yosep Sudrajat. Jadi di sini saya mau tanya-tanya nih sama Papa tentang masa lalu Papa, masa kecil Papa, di mana Papa besar, gimana caranya Papa untuk tes ke Akademi Militer. Jadi biar semua Bareng Kang Yosep juga tahu gimana perjalanan Bapak Yosep Sudrajat. Nah, jadi yang pertama nih Pak, ceritain dulu coba masa kecil Papa besar di mana, lahirnya lahir di mana. Terus ceritain dari biografi Papa, sekolah Papa di mana aja. Ya. Jadi Teh, dulu tuh Papa itu lahir tahun 63 bulan Desember tanggal 26. Lahirnya di Desa Cijeruk, Kampung Cisalada, kecamatannya Cigombong. Di mana sih itu? Itu adanya di kaki Gunung Salak di Bogor. Kenapa bisa Papa lahir di sana? Karena orang tua Papa, neneknya Raras, adalah orang sana. Nenek berarti yang orang nenek Bogor. Yang ada di sana di Cisalada itu di Gunung Salak sana. Kebetulan kakek dulu seorang TNI juga Teh.
TNI di Arhanudri 3, dulu namanya Arsu 3. Tahun 62-an, 61, 62, dulu kan lagi ini tuh, rame-ramenya DITI. Nah, bapak papa ini atau kakeknya Teteh melaksanakan tugas di Gunung Salaksana, Pagar Betis. Pagar Betis untuk supaya DITI tidak menjarah ke kampung-kampung. Keamanan berarti apa ya? Iya. Mengamankan ya? Mengamankan itu. Disitulah lagi dinas ketemu nenek. Makanya pulang tugas, melamar ke sana, nikah di sana. Setelah nikah, tinggal di Jalan Manado nomor 12 Bandung. Nah, di situ begitu hamil, nenek atau ibunya papa pulang ke Bogor lagi untuk melahirkan. Kenapa pulang ke Bogor boleh waktu itu? Karena kakek sendiri berangkat operasi Mandala kemana ke Ambon. Oh. Jadi kakek kamu tuh tentara pejuang juga gitu loh. Walaupun sekarang udah kayak kakek, udah 86 ya. Itu dulu tugasnya itu ke Ambon, ke Papua, melaksanakan operasi Mandala pembebasan Papua waktu itu. Berarti apa namanya perang Papua itu dari zaman dulu banget ya, Pak? Dulu kan pada saat tahun 1945 merdeka Indonesia, Belanda tuh masih menguasai Papua. Di tahun 61 62 itulah ada perintah dari 63 ya, 63 ada perintah dari Presiden Soekarno waktu itu melaksanakan operasi Mandala ke sana. Kakek kamu itu ya salah satunya ikut ke sana gitu. Nah, papa lahir di Cigombong, numpang lahir aja. Udah itu kecil ya dibawa lagi ke Jalan Manado. Di Jalan Manado 12 itu Arhanudri 3 sekarang. Disitulah papa besar, mulai dari TK, di TK Piati di dalam, Piati Putra ya ada di sekarang sana. Masih ada nggak, Pak? Ada, TK-nya masih ada sekarang. TK di situ, terus SD-nya di SD Patra Komala. Yang di pinggir jalan kan? Iya, di pojokan itu, Patra Komala. Di luar batalion itu ya. Iya. Terus SMP-nya papa di SMP Negeri 7 Bandung Jalan Ambon. Itu masa kecil papa waktu SD, dari kecil sampai SMP di situ. Dari kecil SMP, papa di kota Bandung terus di nih, Bandung. dari tinggalnya tetap di Jalan Manado. Jalan Manado. Udah masuk ke SMA, begitu lulus SMP, papa ini kakek papa pindah kerjanya ke Bekang dan kakek. Otomatis kan harus keluar dari asrama. Pindahlah ke Jalan Muhammad Toha di Gang Gemah. Di Gang Gemah Jalan Muhammad Toha. Nah, disitulah papa sampai SMA kelas 1 sampai selesai. Hidup remaja papa di situ di rumahnya tetap di Jalan Gemah ya. Cuma sekolahnya papa ke Balenda. Di SMA KP Balenda. Dari tahun 80 sampai tahun 83. Ya di situ terutama saat SMA ya. Saat SMA papa memang banyak berkecimpung di dunia olahraga teh. Main bola, main voli, main basket, semua olahraga papa ikuti. Sampai ya lumayan lah. Pokoknya tiada hari tanpa olahraga waktu itu. Karena papa jalan juga kan dari rumah ke SMA itu? Ke SMA enggak jalan jauh. Naik angkot. Naik angkot. Naik angkot ada angkutan kota kan. Nah, angkutan kota kira-kira berapa kilo ya? Hampir 10 kiloan lah. 10 kilo sampai 12 kilo. Dari Muhammad Toha ke SMA itu Balenda. Nah, jadi dengan kota Bandung ini nggak asing. Memang papa dari dulu di kota Bandung dari kecil ya. Bagaimana main-main di Serun Siliwangi, di Sidolik untuk main bola dan sebagainya lah. Kamu di Tegaleganya papa? Di Tegalega waktu SMA kan? Nggak pernah masuk ke Tegalega. Sekarang udah bagus Tegalega itu. Sekarang Tegalega udah bagus, ada tempat olahraga. Kalau dulu kotor, masih kotor dulu ya. Terus begitu SMA lulus, barulah ada niatan ingin masuk tentara gitu. Ngikutin, maksudnya pengen penerus kakek juga ya Bapak berarti? Ya, pikiran anak-anak waktu itu kan tidak seperti itu ya. Yang penting setelah SMA itu ingin bekerja. Berarti Papa masuk tentara itu
niat awalnya itu bukan jadi penerus karena pengen jadi nyari Ya, hanya kerja kerjaannya. karena bapak kakek itu kan pangkatnya kopral teh. Ya, Ya kopral penghasilannya berapa lah? ya. Padahal anaknya kan 5. Hmm. Papa, Om Tante Ani, Tante Ani, Om Dudi, Om Dadan, Om Iwan. Iwan. Yang perlu biaya banyak. Padahal kakek kan pangkatnya kopral, sehingga tidak terbersit sedikit pun untuk kuliah, karena biayanya kan tidak akan dapat gitu loh, tidak akan cukup biayanya teh. Sehingga papa cobalah masuk ke tentara. Nah, waktu itu papa juga nggak tahu tentara tuh akademi militer itu apa, secaba itu apa, tam-tama itu pokoknya ada yang daftar ikut aja waktu itu. Berarti papa nggak tahu, maksudnya harus masuk kemana-kemana itu papa nggak tahu? Enggak, ya belum tahu tapi belum paham bener lah. Tidak disiapkan, tidak apa, pokoknya nggak kayak ikut sekarang aja. berarti Iya. apa ya? Kalau sekarang kan disiapkan semua ya. Kalau dulu kan ya udah daftar aja. Nah, dulu daftar tuh papa di An Aceh, yang sekarang Kodiklat itu di situ. Iya. Daftar di situ tahun 83, dites, ya semualah. Tes fisik, tes MI, tes kesehatan, tes akademi di Magelangnya, semua tes dilakukan. Sampai tes pertama itu papa lulus tingkat pusat tuh. Langsung ke ini ya, Pantauan Magelang. berarti Pak? Enggak, Magelang. Oh, Magelang. Dites ulang lagi. Pusat ya. Kalau dulu masuk Magelang itu banyak sekali, kurang lebih 10.000 dari se-Indonesia itu. Langsung 10.000. Kalau sekarang kan maksudnya dari berapa ribu cuman berapa ratus yang masuk gitu. Kalau dulu langsung. Sekarang paling 1.000 lah yang Magelang ya. Dulu 10.000 teh. Jadi dari Jawa Barat aja, karena dulu kan gabung darat laut udara polisi. Jadi nggak kayak sekarang dipisahkan Pak ya. Jadi sampai sana tes. Biasa ada pemulangan 2 minggu, dipulangkan yang gagal ya. Tes kesehatan misalnya. Begitu pengumuman dipulangkan. Kalau gagal pulangkan terus sampai papa di tahun 93 itu sampai 2 bulan. 83. 83. Iya. Tahun 83 itu sampai 2 bulan dulu di Akmil. Pada tesnya itu 2 bulan waktu itu. Tesnya lama karena banyak kan. Iya. 2 bulan. Akhirnya papa udah sampai Pantauhir. Saya Pantauhir, malah sampai udah dibotak teh. Tahu-tahu ada pengumuman tambahan, papa dipulangkan. Karena apa? Nggak tahu Pak? Ya nggak tahu. Oh, kalau zaman dulu berarti pemulangan atau penggagalan Catar itu nggak tahu ya alasannya kenapa? Kalau yang awal-awal tahu kesehatan. Tapi yang terakhir itu, yang papa terakhir itu udah lulus, tapi alokasi mungkin kan. Alokasi, ya udah pak pulang. Pulang waktu itu ditawari untuk masuk Bintara. Tes Bintara udah tanpa tes langsung pendidikan langsung masuk ya. Tapi papa nggak mau. Nah, di situ ada hal-hal yang membuat papa semangat, juga membuat hati miris deh. Apa tuh Pak? Jadi saudara itu begitu papa pulang dari Magelang, ada sebagian saudara dari papa itu bukan memberikan semangat, tapi malah mengejek. Katanya sama kakek kamu itu bilang bahwa udahlah jangan mimpi untuk masuk akademi militer katanya. Kayak pungguk merindukan bulan aja. Masa anak kopral mau pengen lebih tinggi ya. Akademi militer katanya. Nah, dari situ bahasa-bahasa itulah yang membuat papa lebih terpacu. Lebih terpacu tahun depan harus tes lagi. Tapi karena ada bahasa itu dari saudara, kakek kamu itu udah tidak mengizinkan papa ikut tes lagi. Karena takut lagi gagal lagi. Takut gagal lagi gitu loh. Takut gagal lagi. Makanya pada saat tes kedua, papa buat syarat-syarat. Itu syarat-syarat itu tidak mau tanda tangan kakek. Kakek nggak mau lagi tanda tangan. Papa tiron semua. Dipalsuin tanda tangannya. Tiron itu artinya pemalsuan ya guys. Ditiron. Bahasa waas itu mah bahasa lawasnya. Jadi ditiron, dipalsuin tanda tangannya sama papa. Terus izin, tes lagi tanpa pengetahuan kakek. Alhamdulillah sampai lagi ke Magelang. Ke pusat lagi papa? Ke pusat lagi. Saya pusat, tes yang lain pulang-pulang sampai 2 bulan lagi. Sampai terakhir.
Tahu-tahu ada satu kelompok 50 orang dikumpulin, termasuk papa di situ dalamnya. Ternyata itu gagal lagi. Gagal lagi, dipulangin lagi. Tapi karena hasil tesnya bagus, negara waktu itu Angkatan Darat terutama menyayangkan kalau 50 orang itu dipulangkan. Makanya dikasih kesempatan bahwa kalian yang 50 orang sebetulnya lulus. Cuma alokasinya saja tidak nggak masuk, memenuhi. ya. Sehingga Angkatan Darat membuat pendidikan namanya Pra-Akmil. Makanya papa masuk di Pra-Akmil itu. Iya, masuk Pra-Akmil. Pra-Akmil, tapi sebelum kita ikut pendidikan dipulangkan dulu teh. 1 bulan disutikan untuk minta tanda tangan orang tua. Nah, jadi setelah itu kasih ongkos di sana, papa pulang tuh, nyampe rumah tuh subuh-subuh, si kakek buka pintu, begitu lihat, kaget papa pulang, bukannya sedih, malah marah. Makan katanya, udah dibilang sama orang tua jangan ikut lagi, kan pulangkan lagi gitu. Gagal lagi. Itu kakek seperti itu reaksinya, lihat papa pulang gitu. Tapi setelah dijelaskan bahwa yang sekarang ini benar dipulangkan, tapi juga ada peluang kesempatan tahun depan tanpa tes untuk masuk akademi militer. Akhirnya agak tenang lah orang tua, 1 bulan di situ, kita cuti, bulan berikutnya pulang lagi ke Magelang. Akhirnya ikutilah pendidikan Pra-Akmil di Magelang selama 1 tahun. Berarti Pra-Akmil itu papa belum jadi taruna, tapi pelatihannya tetap di Akmil. Iya, diikuti. Iya, bawa pakai senjata, pakai ransel, lari-lari. Berarti papa tetap aja lebih lama dong berarti dihitungnya ya? Ya makanya papa pensiun duluan kan ini. Dengan teman-teman. Harusnya berarti papa kan 87. Iya, 87 ya. Ya. Jadi artinya itulah di pendidikan situ pada saat pertama pendidikan di Pra-Akmil itu ya kita senang-senang aja lah. Iya. Tapi yang menyedihkan adalah pada saat teman-teman kita yang masuk setelah Chandra di Muka, ada wisuda jurid. Datang orang tua semua. Nah, di situ kita nangis semua lah lihat teman-teman sementara pakai sepron taruna, kita masih preman. Oh iya, karena papa masih 1 tahun itu ya nungguin ya. Iya, 1 tahun nungguin. Nah setelah itu tahun depannya tahun 85 teh. Iya 85. Barulah papa masuk tes, tapi tidak tes, ikut-ikut dengan yang lain. Akhirnya dilantiklah menjadi calon prajurit taruna. Ikut basis waktu itu namanya, atau yang 3 bulan itu ya Pak? Yang 3 bulan ya. 3 bulan di Magelang, di Gunung Tidar. Kita melaksanakan Chandra di Muka namanya. Nah, dari 50 orang itu pada saat masuk ada 3 orang teman papa yang nggak masuk. Gagal karena kesehatan itu. Karena kesehatannya tidak mungkin ikut Chandra di Muka, mau dipulangkan, sehingga dari pra itu dari 50 hanya 47 orang. 47 orang yang ikut pendidikan. Ya itulah suka dukanya tes itu kan baru tes itu. Iya. Selama 3 bulan itu dulu papa 3 bulan Chandra di Muka benar-benar nggak tahu dunia luar Pak. Kayak sama kayak Mas Raka, sama kayak Adek. Iya, 3 bulan itu. Oh, dulu lebih parah. Papa pikir ya dulu ya. Masih lebih parah dari. Iya, dulu Kiki, dari Mas Raka juga. Dulu kan media massa tuh tidak ada sama sekali ya. Jadi apapun yang dikerjakan di situ, ya orang tidak akan tahu. Tapi ya keuntungan papa kan papa udah pernah 1 tahun. Sehingga latihan Chandra di Muka tuh ya anggap aja jadi seperti udah terbiasa biasa aja, ya Pak iya. ya. Tapi teman-teman lain yang dari sipil langsung ke situ kan kaget. Itu kaget terasa. Sepatu aja pada lecet segala macam itu ya. Nah itu pendidikan papa sampai di Chandra di Muka. Udah itu 3 bulan dilaksanakan wisuda jurid ya. Wisuda jurid. Nah dulu papa waktu Chandra di Muka tuh berada di batalion C1 atau C3 ya, dekat itu. Dulu papa satu peletonnya dengan Om Rudi Gajah. Iya, Om itu Rudi satu Gajah. peleton tuh. Om Rudi, Om Niko yang sekarang di BNPT. Itu satu peleton itu.
Waktu itu polisinya Papa ya. candar di muka ya, Pak? Iya, candar di muka Kan itu. masih disatuin kan semua Disatukan, UAL, darat atau AD udara ya? polisi. Polisi. Ya. Jadi itu kita sama-sama lah di situ. Makanya sampai sekarang kan masih kenal ya. Iya. Masih sama-sama itu. Nah itu candar di muka selesai. Kalau yang sekarang kan setelah candar di muka selesai itu, Pratar itu masih dipisah ya. Iya. Masih ada di Akademi TNI ya. Kalau Papa enggak dulu. Begitu candar di muka selesai, ketemu orang tua, Itu IB, yang apa namanya sebentar. Pak yang kalau wisuda jurit ya? Iya, wisuda wisuda jurit jurit. berarti kakek nenek datang. Kayaknya datang ke situ. Udah itu, yang polisi pulang ke Semarang, yang udara pulang ke Angkatan Udara di AL. Jogja, Iya. sedangkan yang Angkatan Laut pulang ke Surabaya di Bumi Moro sana. Itu untuk saat ini. Yang Apa, dulu ya. dulu juga sama? Dulu sama. Oh udah. Dulu. Jadi begitu pulang, kita langsung diterima oleh Resimen Dasar Langsung Angkatan Darat. Angkatan darat. Langsung orientasi di situ. Itu yang Itu yang kesiksanya ya Pak ya? Dikirain dulu kan candar di muka tuh Udah paling berat. udah paling berat. Ternyata masuk ke Angkatan Darat waktu itu, ya udahlah. Makin ya Pak. Ah, disitulah kita harus pandai-pandai membagi waktu. Karena waktu itu bagi tingkat 1, Pratar sampai Kopral itu ya tidak ada waktu yang tenang. Bayangkan aja teh, Papa waktu tingkat 1 itu harus ketemu senior sehari itu bisa 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Seniornya Ketemu, ya. sampai tingkat Seniornya tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. langsung sampai tingkat 4. Iya. Jadi mulai dari bangun tidur, sholat Jam subuh. berapa Pak? Bangun tidurnya jam 4:30 lah. Bangun tidur 4:30. 4:30, udah itu sholat subuh. Kan kalau dulu subuh tuh jam 6 ya. Sama 4:30, 4:30, jam 5 Oh, kurang. apa namanya matahari terbit itu jam 6 ya. Jadi sampai ke sana di masjid ketemu senior. Ya kan? Stres langsung. Ya udahlah, namanya ketemu senior bagaimana lah. Sampai ketukar sepatu, ketukar macam-macam lah. Udah itu pulang sembahyang, senam pagi, udah senam pagi, pakai lari, pakai apa, mandi, langsung ke rumah makan pagi jam 6. Itu bareng semuanya Jam 6, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 udah siap di sana, udah nunggu. Oh, jadi tingkat satunya itu yang nyusulnya. Nyusul tapi ya biasalah. Karena kan kalau tingkat 4, tingkat 3 tuh udah mandi, Udah santai ya. senam atau ini sendiri cepet langsung berangkat. Kita kan apel atur ini, atur itu macam lah. Hanya pas sekali jam 6 baru lari ke sana ketemu senior. Makan itu ya di meja itu, satu meja itu 12 orang. 3 orang tingkat 4, 3 orang tingkat 3, 3 orang tingkat 2, 3 orang tingkat 1. Ya udah itu harus kenal semua tuh. Kalau nggak kenal, ketok. Kalau nggak kenal makan sambal. Atau makan ya udah makan dulu pisangnya. Begitu mau dibuka jangan dibuka. Ya dengan kulitnya. Ya seperti itu. Dulu ya. Dulu seperti itu. Lebih keras banget berarti ya, apa ya? Ada namanya SBM. Apa itu SBM? Senjata bawah meja itu. Apa tuh? Kalau nggak diketok ini jauh, diketok pakai kaki di bawah. Tapi itulah kenangan ya. Kenangan. Kalau tidak begitu, kita tidak jadi pemberani. Iya. Tapi setelah dari situ kita kan dengan senior tuh di luar pada saat dinas jadi saudara. Baik. Jadi baik. Ya karena didikan di sana. Nah itu kopral ya. Dan celakanya, bukan celaka ya, suatu keberuntungan Papa juga sih sebetulnya dipakai ya. Dari Pratar Papa orang lain aman-aman aja, Papa udah kena bendera pelencang. Apa itu Pak? Jadi kalau upacara tiap Senin, ya. Papa tuh bawa bendera penjuru itu. Ya. Di tiap peleton-peleton itu, kompi. Nah Papa bendera penjurunya untuk mayor. Bukan yang teman Papa. Iya. Jadi, ini barisan mayor. Papa yang bawa benderanya. Papa yang bawa bendera. Ya udah diketokin terus lah tiap hari Senin itu. Tapi kalau zaman dulu Pak, Pratar itu udah ada pesiar gitu-gitu nggak? Ada. Udah ada. Ada.
Sama, pesiarnya sama. Sama. Cuma tingkat 3, tingkat 4 ada IB, kita nggak ada IB. Pesiar ya. Iya, kita pesiar aja. Jadi kalau pesiarnya tuh yang seru teh. Jadi kita tuh pesiar kalau malam minggu, hari minggu. Kalau malam minggu biasanya jam 6, jam 5 udah keluar lah. Baru keluar? Iya, baru keluar sore itu. Oh, baru keluarnya berarti masuknya kalau... jam 9. Oh, bentar doang berarti Pak? Sebentar, hanya jalan dari Akmil? asrama Akmil sampai Magelang itu, sampai kota Magelang. Ke alun-alun? Alun-alun, di situ ada bioskop. Biasanya nonton Layar bioskop atau tancap. makan. Bukan Oh, bioskop. dulu ada bioskop. Iya. Ya kita ke bioskop tuh bukan nonton, hanya duduk ikut tidur. Karena capek tidur. 2 jam. Pulang jalan lagi. Jadi kita jalan semua. Nggak ada yang nggak boleh pakai mobil waktu itu. Ya kalau dari dulu itu Pratar nggak boleh pakai mobil, apa emang sampai Dari sekarang? dulu. Nggak, maksudnya kalau sekarang kan emang Pratar nggak boleh kan? Masih belum. Ya aturan sekarang mungkin ya sampai sekarang nggak boleh juga. Belum boleh, harus ada pendamping, harus ada ya pendamping, biasanya ya. senior ya. Ya jadi kita tuh hanya jalan aja sampai Lumayan Kopral tapi lah. ke alun-alun Magelang. Ya lumayan, sekitar 3 kilo, 4 kiloan Iya, lah. Jalan, ya itu, berangkat belakangan, pulang duluan. Karena kalau pulang belakangan, banyak ranjaunya. Mayor-mayor, senior-seniornya. Seniornya, ada sersa dan mayor. Jadi itu, ya Iya, kita keluar waktu tingkat 1 ya hanya, kalau nggak makan ya nonton. Ikut tidur. Ikut tidur. Jadi itu, kalau hari Minggu lumayan. Hari Minggu biasanya kita pagi-pagi udah udah sholat, makan pagi. Udah itu dilanjutkan Chan Kalokananta. Semua wajib ikut. Papa dulu Chan Kalokananta itu dari tingkat 1 udah main. Tingkat 1 udah mulai. Udah mulai main megang latihan, musik. Iya. Pegang apa Papa tingkat 1? Pegang tenor. Tenor tuh yang macan bukan? Iya. Yang macan. Oh itu bass, yang macan gede itu bass. Papa yang ininya ya? Ya yang gini nih. Oh, iya. Yang ini. Jadi di situ di latihan Lokananta itulah kita sebelum pesiar. Jadi dari jam 7 sampai jam 10 itu ya latihan, salah diguling-guling apa. Di situ ya kita yang sebut bahwa paling enak tuh air bak itu, kayak rasanya Sprite. Kenapa? Karena udah capek diguling-guling jam 11 itu, istirahat mau berangkat pesiar, kita haus, nggak ada air. Ya air bak itu yang kita makan, yang kita minum. Diminum air bak itu. Jadi rasanya enak gitu. Itu rasanya enak dulu ya. Iya. Itu rasanya enak. Langsung dari apa? Pipa dari itu langsung diminum, waduh enak gitu. Nah, di situ jam 11 siap-siap, persiapan, beresin PUD segala macam, mandi, apel lagi. Apel pesiar. Nah, baru berangkat pesiar ke ruang makan dulu, makan. Disitulah kita merasakan waktu kopral tuh aman di rumah makan pada hari Minggu. Kenapa Pak? Karena senior-senior, mayor, sersan udah pada keluar duluan. Oh, mereka berarti keluarnya dari jam 11 pagi tuh, ya? Jam 11 tuh udah pada keluar, jam 11, jam 10 itu udah pada keluar. Kita paling junior ya setelah makan siang itu. Makan siang. Makan siang, ya makan siang jauh, akhirnya kita rencang kanan. Harusnya untuk satu ini kadang-kadang 2-3 piring kita makan di situ. Gitu. Dari situ baru keluar boleh. Di luar ya kita kerjanya ya jalan kaki, cari pos, tidur. Pos ini kan biasanya ada tiap apa namanya? Kalau pos itu tiap apa Pak? Tiap kalau dulu, kalau sekarang kan anak-anak taruna sekarang itu kan ngekos ya. Iya. Kalau dulu sama enggak. Ada pos itu loh, Pak, apa sih namanya? Dulu enggak. Pos Bapak angkat, ibu angkat pos dulu. Bandung ya, Kehead kalau Bandung. Oh dulu ya. enggak ada teh. Oh berarti baru yang kesini-sini aja. Oh. Zaman dulu papa enggak. Kita datang dengan teman yang dari Jawa Tengah, dengan dari Papua, dengan dari mana, jalan sama-sama. Ada yang udah ketemu orang tua di situ, ya datang ke situ. 3 orang, 4 orang ke rumah orang itu ngikut ya. Yang ikut makan, ada ke pelatih, ada kemana, kita makan di situ. Udah itu paling nonton lagi, pulang. Itu aja kerja kita. Kalau udah pesiar itu nggak kemana-mana. Itu tingkat 1. Papa dari tingkat 1 udah ada jabatan belum Pak? Belum ada. Oh,
Yang ada tindakan aja. Ikut rapat gendang cuma ngangkatnya aja. Oh, belum. Berarti tingkat 1 tuh masih kayak kacungnya ya, Ya, Pak? bukan kacung. Ya memang Apa sih namanya, Pak? di Anak pelonco, bawang. Ya, anak bawang. Tapi Anak yang bawang. lebih seru ada senior papa, Liting 87 teh. Mm-mm. Dulu teman papa itu, teman SD papa. Siapa, Pak? Ada lah namanya. Oh, ada. Teman SD papa pada saat tahun 83 lulus, Mm. dia pendidikan. Papa kan nggak lulus 2 tahun tuh Iya. baru berikutnya. Jadi papa masuk kopral, nah tahun papa ini udah mayor, Iya. baru taruna. Begitu ketemu, dikirain mau melindungi, tetap aja ditempelin juga. Padahal teman SD. Padahal teman SD. Ya itulah. Oh, iya, iya, iya. Ya, itulah suka dukanya kita di Taruna dengan senior itu ya, walaupun teman udah sampai sana dia jadi senior ya tetap senior ya. Namanya dipanggilnya senior kondonurong. Senior kondonurong itu senior tidak pernah salah.